Halo, salam semuanya. Kita jumpa lagi ya. Maaf kali ini saya memang sengaja menutupi. untung nggak kelihatan. Sorry, untung nggak kelihatan karena memang nggak bisa didaur ulang. Nggak sah. Oh, saya nggak dapetnya ke sini ya. Lupa, saya nggak dapetnya ke sini. Oke. Saya sebelumnya minta maaf karena saya menutupi wajah wajah nan tampan ini karena gini, uh, dia nggak mau diekspos, dia masih jomblo juga karena nanti takut kalau banyak cewek yang takut kalau banyak cewek nanti yang ini, jadi memang dia pengennya minta ditutupin mukanya gitu untuk oke. Jadi memang saya minta maaf, ini sengaja saya tutupin. Terus seperti biasa kemarin itu sebelum saya mengorek cowok yang di depan saya ini mengorek-ngorek cerita-cerita. Seperti biasa saya akan kemarin yang nanya soal weton-weton itu loh. Kemarin memang agak sempet yang nanya spill ini, mau tanya weton yang kira-kira sangar gitu loh, sangar gitu, bisa dikatakan weton tersadis ya. Weton tersadis. Nang wetonmu berapa nanti bisa di ya. Jadi ini mengupas weton tersadis di saat balas dendam. Jadi hati-hati dengan weton-weton pahing sama legi, karena weton pahing sama legi itu kalau sudah balas dendam itu sangat sadis sekali, walaupun nggak harus pakai fisik, enggak, tapi nanti kayaknya dia ada punyalah kayaknya untuk balas dendam itu ada saja pokoknya. Nah, jadi hati-hati ya, kalau bisa memang berbuat baik itu sangat bagus. Jadi kalau bisa memang berbuat baik saja, jangan bikin orang sakit hati atau apa. Jadi weton yang tersadis di saat balas dendam itu pahing. Pahing itu rajanya petarung yang tiada ampun. Keren. Pahing, iya, Pahing itu seperti itu. Pahing itu rajanya petarung tiada ampun. Jadi memang kalau bisa ya kita berbuat baiklah saja, nggak ini. Terus legi itu juga kayak gitu. Jangan engkau berbuat inilah yang tidak sama yang legi, karena legi itu bisa membuat bencana yang sangat besar dalam lingkungan hidupnya. Maksudnya ya kalau bisa memang janganlah, hindari permusuhan dengan pahing dan legi. Kalau bisa menghindari permusuhan semuanya sih, kita baik-baik saja gitu loh, nggak usah apa gitu. Terus kemarin yang nanya ini nang weton weton aura, dengan aura yang bagus itu atau aura yang angker gitu loh. Sekarang saya membuka aura yang angker dulu ya, jangan weton weton kliwon dengan aura yang paling angker. Itu weton kliwon dengan aura yang angker itu ada di Senen Kliwon, Rabu Kliwon, Cuma Kliwon. oh bukan cuma. Jadi weton yang weton Kliwon, maksudnya weton Kliwon dengan aura paling angker itu Senin Senin Kliwon, terus Rabu Kliwon, terus Kamis Kliwon, sama Sabtu Kliwon. Nah, itu dengan aura angker. Jadi ini dengan jika yang punya aura-aura seperti itu, kalau sudah menggunakan mode seriusnya, dengan tatapan matanya saja
bisa membuat lawan mundur loh Nang dengan aura-aura Kliwon seperti itu. Jadi gitu guys. Untuk weton Kliwon dengan aura paling angker itu Rabu Kliwon, Kamis Kliwon, dan Sabtu Kliwon. Senin Kliwon, Rabu Kliwon, Kamis Kliwon, sama Sabtu Kliwon. Sudah. Wage ora ono, Bos. Hah? Wage ra mbok terangno. Untuk wage nanti Nang ada sesinya, sasinya. Oke. Oh, berarti kamu wage Nang ya? Enggak. Oh, ya. Untuk wagenya nanti ya. Sekarang saya mau mengorek dulu kamu. Cowok tampan, menawan, belum punya cewek, kerjanya mapan, baik. Tapi kenapa Nang? Kenapa kamu nggak mau dibuka maskernya ini? Oh, udah terkenal kok. Hah? Udah terkenal. Takut kalau terkenal. Memang kalau sudah terkenal itu memang banyak sekali cobaan, banyak. Makanya sebetulnya aku juga nggak ingin terkenal loh. Biasanya kalau orang terkenal itu pasti banyak yang iri, banyak yang kayaknya yang kayak semakin tinggi semakin tinggi pohon itu semakin apa itu? Angin. Angin yang menerpa gitu. Iya benar. Enggak. Ini sekalian aku sambil eksekusi kamu ya. Walaupun kemarin itu memang tanpa masker, tapi sekarang di sini itu kalau memang nggak ingin kelihatan wajahnya, memang saya bikin seperti ini, gitu guys. Oke, saya mulai eksekusi ya. Oke, baik. Saya mulai eksekusi sambil nanya-nanya. Kegiatannya hari ini apa saja, Nang? Apa? Istirahat, Bos. Istirahat. Bahasa Jawa apa, Bos? Bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Kamu jawabnya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa, Nang. Tapi kalau saya memang harus pakai, ya nanti sedikit-sedikit bahasa Jawa enggak apa-apa. Biar modelnya kayak sayur asem itu loh, Nang. Ada ini, ada ini. Oke. Oh, ngomong-ngomong soal sayur asem, Nang. Kemarin itu saya ini Nang dapat oleh-oleh katanya ini dari sana, Nang. Dari karena ini oleh-oleh dari negeri sana gitu kemarin. Ini katanya manis sekali, Nang. Ini katanya semanis senyumanku. Hai guys, ini saya dapat oleh-oleh kayak gini. Katanya suruh coba. Katanya semanis senyumanku. Sebetulnya saya mau coba, tapi saya mau ketawa kenapa, Nang? Katanya ini manis sekali, Nang. Saya makanya mau coba. Ini katanya oleh-oleh dari sana gitu loh. Wah, jebakan, Bos. Blimbing keris. Ya, katanya manis kok, Nang. Asem. Hah? Asem. Masa sih? Enggak, orangnya bilang kayak gini, ini Mas, ini manis loh. Ini kayaknya semanis senyumanmu gitu. Makanya kan saya mau coba. Apakah memang senyumanku manisnya seperti ini ya? Coba saya mau yang gede. Yang gede ini pasti manisnya gede. Kalau yang kecil mungkin agak sedikit. Mungkin rasanya apa ya? Coba ya guys. Saya coba dulu sebelum mengeksekusi ini. Vitamin C. Masa sih? Enggak, tapi katanya manis kok. Katanya manis. Saya coba dulu ya guys ya. Katanya manis, ini manis. Kayaknya semanis senyumanmu gitu. Oh, manis ya? Oh. Lepas ucul Manis. Sorry. Ternyata memang segera, Bos. Vitamin C. Vitamin C. Manis sekali. Ternyata memang semanis senyumanku, guys. Sorry ya, sorry. Manis betul-betul. Oh ya. Kita lanjutkan tadi ya, Nang. Gimana kerjanya? Gimana, Nang, hari ini? Kerja apa saja, Nang? Hari ini serabutan. Kerja serabutan. Serabutan apa ini? Ya, serabutan ya macam-macam.
Serabutan apa ini, Nang? Anu enggak ke luar luar kota lagi nih? Enggak, di rumah saja. Di rumah saja. Hmm. Nang, sudah punya cewek belum, Nang? Belum. Belum, guys. Ini belum punya cewek. Kita nanya-nanya ya. Siapa tahu nanti ada cewek yang mau singgah ke sini, terus apa mau gitu. Terus saya mau nanya umur dulu, Nang. Nanya umur kamu, terus nanti cewek kriteria kamu seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya kalau cewek-cewek ada yang nonton saya mau sama yang itu, nanti bisa menghubungi sini ya. Bisa menghubungi, nanti tak kasih biodatanya, terus nanti bisa tak kasih nomor WA-nya juga biar langsung bisa langsung. Waduh, biru jodoh, Bos. Biru jodoh. Sebetulnya bukan biru jodoh. Ini kan saya hanya membantu buat teman-teman yang belum belum punya, terus malas mencari gitu kan, bisa di sini bisa langsung. Kalau kamu sendiri umurnya berapa, Mang? Umur kepala 3. Umurnya kepala 3, berarti masih sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah mapan lah. Bisa langsung misalnya kalau mau ke jenjang perkawinan itu bisa langsung bisa gitu loh, enggak yang harus pacaran gimana dulu gitu, enggak. Jadi dia fokusnya bisa langsung saja gitu loh, langsung ke area langsung ke intinya saja gitu. Terus misalnya saya nanya kriteria cewek kamu. Untuk kriteria cewek kamu itu yang seperti apa, Nang? Ya sederhana, Bos. Contohnya sedikit saja. Ya sederhana. Bisa dijak bugai sama. Oh, bisa menemani kamu kerja. Jadi yang mau menemani di saat suka, di saat duka gitu ya. Oh. Terus kira-kira kriterianya untuk cewek itu usia berapa, Nang? Kalau untuk apa? Kalau memang untuk benar-benar maksudnya seleramu itu, istilahnya cewek, saya sukanya cewek yang umur segini gitu loh. Saya sukanya janda muda, atau saya sukanya orang yang memang cewek dewasa, atau janda yang dewasa, atau yang sudah punya anak gitu loh, maksudnya gitu. Oh, intinya enggak bocil-bocil amat, Bos. Enggak bocil-bocil amat. Ya setidaknya sekitar umur berapa ya? Ya beda tipis lah sama aku. Oh. Iya, Bos. buat buat cewek-cewek. Ini buat cewek-cewek ya. Katanya carinya jomblo yang di hadapan saya kali ini. Ya nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya yang umurnya 20 ke bawah berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dia ilfil sama yang umurnya 20 ke bawah, guys. Buat cewek-cewek ya, buat ladies. Ya. Yang dicari jomblo yang di hadapan saya ini, dia carinya yang kurang lebih umurnya setara lah, nggak segitu. Kalau memang lebih ya nggak terlalu jauh, kalau memang kurang ya nggak jauh-jauh amat gitu guys ya. Gitu. Oh, ladies kok buat cewek-cewek. Terus kenapa, Nang? Kenapa maskernya nggak bisa aku buka? Sebetulnya ini, Nang, saya memang berharap masker dibuka. Terus konten-konten saya itu memang saya mau tampung, itu memang buat kenangan. Misalnya kalau besok suatu saat kamu udah malas ke KBS, sudah apa kan, kalau kangen gitu bisa lihat, oh saya dulu kayak gini loh, saya dulu kayak gini, ngono, Nang. Jadi saya memang tidak berharap. Biar pada penasaran ini. Iya, oh gitu. Biar penasaran. Nang, sampingnya pengen dikuosongi apa tipis saya?
tipis aja bos. Tipis. Setipis cintamu kah nang? Oke, saya tipisin aja. Oh ya nang, kemarin bulan Suro itu kemana saja nang? Oh, bulan Suro nggak kemana-mana bos. Enggak ikut itu Paling bancaan. bancaan saja. Bancaan terus. Maksudnya ada kegiatan apa? Ada kegiatan apa? Nang? Enggak ada Memang- kegiatan. Terus kegiatan bulan Suro sebelumnya gitu juga sama kayak gitu nang? Enggak pergi kemana-mana gitu? Sebelum Suro ya ini masih kerja. Enggak yang maksud Suro tahun kemarin gitu loh. Oh sama, kalau Sama bulan juga? Suro sama kegiatannya. Enggak ke ini nang. Ya. Misalnya ke kalau biasanya kalau yang deket-deket sini kan ke Puncak Songolikur gitu. Enggak. Karena kan ada mitos-mitosnya atau apa di sana gitu. Memang enggak ke sana nang. Ya, lagi cedera. Maksudnya cedera apa hatinya? Cedera. Cedera gimana? Hatinya cedera. Oh, baru cedera hatinya. Memang hatinya seperti apa nang mas cedera itu? Jual bos, bisa jual sini. Selama ini nang, udah pernah punya cewek apa belum nang? Oh sudah. Sudah. Berapa cewek nang punya? Wah nggak banyak. Berapa? 1 apa 2. 1. Terus putusnya sudah lama. Hmm. Itu putus karena apa nang? Karena memang orang tua nggak setuju atau memang kamu memang sudah bosen atau gimana? Ya emang nggak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan. Sebentar, tidak ada kecocokan itu versinya tidak ada kecocokan itu karena apa nang? Mungkin karena ekonomi atau apa atau memang dia udah Ya, punya. ekonomi termasuk. Terus yang memutuskan duluan siapa nang? Kamu atau dia? Dianya bos. Dia. Kasihan ya nang ya. Pasti Ya bos sakit tuh. sakit banget. Cowok taman ini dibuat patah hati. Terus dia nggak mau lagi, nggak mau lagi mencari cinta. Makanya di sini saya mencoba mencarikan cinta buat dia. Siapa tahu ini nanti kalau sudah saya post di sosial media, terus ada yang nanya, nanti bisa tak kasih informasi langsung, nang biar langsung ini. Terus sama yang kemarin itu berjalan berapa tahun nang pacaran sama yang itu? Ya kurang lebihnya setahun. 1 tahun. Cuman 1 tahun ya nang ya. Terus ada kenangan terindah apa nang sama dia 1 tahun? Masa selama 1 tahun nggak ada kenangan indah? Kayaknya nggak mungkin. Pasti ada kenangan indahnya gitu. Ya pasti ada lah bos. Coba spill sedikit nang, kenangan terindah sama cewekmu. Ya paling ya jalan-jalan kemana. Nah itu jalan-jalan kemana saja maksudku, entah ke pantai atau ke taman bunga atau kemana gitu loh. Ya, paling ya ke pantai, pokoknya tempat-tempat wisata lah. Ke pantai nah. Mm-mm. Nah ke pantai ini mengarungi lautan biru nah. Mengarungi lautan biru nah. Iya. Yeah. Ini ya, memang suasananya agak sedikit nggak seperti biasanya karena saya buka dari pagi tadi, terus memang belum istirahat, paling istirahat tadi sebentar sholat, terus ada lagi. Jadi memang suasananya nggak seceriah yang kemarin-kemarin gitu loh. karena rasa capek ada, makanya kan tadi ini sebetulnya banyak juga yang masih antri, cuman kan saya kan sudah bilang dari kemarin biasanya itu kalau untuk mengusir rasa capekku seperti ini, saya seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang itu pengusir rasa capek biasanya
santai ngerokok ngopi gitu. Kalau saya enggak, kalau saya memang santainya rileksnya seperti ini. Jadi kalau sudah nih nanti juga langsung full lagi kerjanya gitu. Fresh. Fresh. Jadi makanya ini emang agak sedikit kurang kurang Menggairahkan. kurang menggairahkan. Kurang menggairahkan gitu loh, kayak kayak cinta cewekmu tuh tadi loh, nggak menggairahkan selama 1 tahun kok putus tengah jalan itu gimana? Gak asik ya bos? Nggak asik, nggak asik lagi tuh. Kasihan gitu loh, kalau kalau orang lihat seperti itu tuh mau tanyain yang kasihan gitu. Tapi aku jenis juga seperti itu dulu. Gitu, tapi nggak apa-apa lah. Nanti pasti ada cewek yang lebih mau menerima kamu apa adanya, walaupun dia nggak mau menerima kamu apa adanya. Jadi memang kalau cari cewek itu yang menerima kamu apa adanya, jangan menerima kamu ada apanya. Betul lah, betul sekali. Gitu, gitu guys. Makanya buat cowok-cowok ya, buat cowok-cowok kayak gitu. Jangan ini, makanya kalau suka sama seorang itu jangan full, untuk sementara jangan full. Nanti kalau memang dia sudah tunangan, terus betul-betul sudah tunangan gitu, baru dikasih full saja nanti. Karena kalau sudah tunangan kan kebanyakan langsung nikah. Biar jodohnya nggak mengkap-mengkap. Ya maksudnya dia biar dadanya Mengkap-mengkap. nggak tercapik-capik oleh cinta-cinta palsu itu. Gitu guys. Sebetulnya juga saya mau ini mau sekalian halo bikin konten kayak gini kan, sekalian mau kamu suruh nyanyi 1 lagu karaoke gitu loh, biar biar seru, biar asik gitu. Tapi nanti saya bikin seperti itu juga. Tapi nanti kena apa enggak ya? Kena banet enggak ya kira-kira kalau misalnya saya kena pelanggaran enggak ya? Ya buat yang tahu, kalau misalnya saya kayak gini, terus saya menyanyikan 1 lagu atau yang saya potong ini juga menyanyikan 1 lagu misalnya, itu kira-kira kena itu enggak ya? Kena pelanggaran enggak ya? Yang tahu tolong jawab di komentar ya. Nanti biar aku pengennya kayak gitu loh jadi cerita-cerita kalau udah capek udah nyanyi 1 lagu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau walaupun ada orang yang nunggu, kalau cuma 1 lagu paling berapa menit toh? 3 menit paling. Itu ya yang tahu komen ya, nanti biar aku bikin seperti itu. Karena kalau kayak gini terus kok lama-lama garing gitu loh, nggak ada kalau ada cerita-cerita terus ada nyanyian, ada apa, itu kayaknya kok asik gitu loh, maksudku gitu. Kira-kira kena pelanggaran nggak itu? Oh iya tadi kan pernah punya kenangan yang terindah ya. Kita kembali lagi ngupas kamu lah. Punya kenangan terindah di area mana teh, di pantai, terus mana lagi Ya wisata. Suaranya itu terlalu melo banget, terlalu agak sedikit keras gitu loh Qurannya guys, serah. Qurannya nggak serah. Iya makanya tadi mau tak kasih ini loh, ini katanya manis sekali. Siapa tahu ini nanti ya kalau yang makan kamu itu manis Ini tergantung orang tergantung dosa-dosa orang yang nanggung. Tergantung amal dan perbuatannya. tapi memang kok sebetulnya yang makan ini, kalau yang manis itu berarti memang senyumnya manis gitu. Kalau yang kecut berarti senyumnya kecut. Makanya saya ingin tadi bilangnya manis-manis kayak seperti senyumanmu, mungkin dia pengen memang lihat aku senyum gitu manis sekali gitu. Jadi
kalau makan kayak gini ikut manis gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi kalau makan kamu kalau memang kamu manis pasti rasanya manis nang. Senengku kecut tak bos? Hah? Senengku kecut. Ini katanya ini tadi mungkin awal mulanya itu memang kecut. Tapi kalau sekarang sudah senyuman kan sudah manis. Jadi kurasa manis ini ya. Coba ya. Seger, manis sekali. Kayak senyumanku ini. Ternyata manis, guys. Orang yang bilang ini kecut, berarti yang bilang itu yang memang dia kecut. Kalau ini karena senyumanku memang sudah manis. Jadi kalau makan kayak gini manis, manis sekali. Manis. Yang mau coba. Jadi gitu ya guys. Terus ini saya nanya, lah gitu tadi kan kenangan yang indahnya loh. Kalau kira-kira untuk kenangan pahitnya nah, ada nggak? Kenangan pahit, makan pare. Nang itu lambe itu gimana? Kok ngomongnya? Jadi kalau memang pare itu iyalah, memang sama lah. Beda tipis sama kehidupan cintamu nang pahit. Pahit. Wong diputus iki wis pahit kok bos, kok kenangan pahit. Enggak, maksudnya sebelum putus itu kan misalnya ada kenangan-kenangan apa, misalnya waktu dibelikan ini nggak cocok, terus dia kayak gini gitu loh, maksudnya kayak gitu nah. Kalau memang kamu diputus sudah tahu pasti pahit sekali. Kayak senyumanmu itu loh nang pahit. Beda kalau sama senyumanku manis nang, karena pakai itu tadi makan itu aja manis. Iya. Itu namanya baby keris. Ya guys. Yolah, copot bos. Aduh, copot kayak cintamu. Tenang, walaupun copot orang nggak bakalan tahu karena yang di sini masih nempel. Kemarin itu memang orangnya bilang kayak gitu, Mas. Kalau aku banyak yang bilang, Mas aku pengen di podcast cerita-cerita sambil dipotong, tapi aku nggak ingin mukaku kelihatan. Jadi saya sempat beli topeng itu nang, kan? Terus kalau topeng itu nggak bisa langsung dipotong karena kan ada talinya, karena ada tali kan. Jadi nggak bisa untuk motong sini-sini kalau ada talinya kayak gitu. Makanya saya bikin topeng sendiri. Ini yang ditempelin memang betul-betul pakai masker wajah, jadi bisa nempel. Kalau memang dia masih basah, memang dia agak bisa copot-copot. Tapi kalau memang sudah kering ya dia lengket. Tapi nanti kalau dibuka itu memang bagus karena dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang di maskernya itu gitu. Jadi memang ini tidak berbahaya, malah bagus memang buat kecerahan kulit ya apa gitu loh. Jadi memang ini topengnya saya bikin, tapi saya menempelkannya di kulit itu pakai masker gitu. Jadi memang bagus gitu. Saya nggak pakai yang pakai tali itu. Kalau pakai tali itu saya nggak bisa motong yang bawah, yang belakang kayak gini, bukan yang bawah ya, yang bawah mang. Kalau saya gitu. Makanya nanti kalau ada teman-teman yang pengen bikin konten seperti saya sambil kerja potong atau apa itu, kalau memang yang nggak mau mukanya dilihat orang atau apa, nggak usah pakai itu. Jadi pakainya topeng yang nggak pakai tali gitu. Jadi yang belakang kayak gini bisa langsung dibikin bisa dipotong gitu loh. Itu guys. Oke. Oh ya nah, punya pikiran untuk kerja ke luar kota nggak? Enggak. Memang pengennya di rumah saja. Di dekat-dekat sini saja. Di dekat-dekat saja ya. Memang kemarin banyak yang ada sih yang cari yang jauh, ada yang tapi memang itu semua selera sih. Semua selera. Nang semakin ya guys, maaf. Maaf,
ada gangguan sedikit. Mungkin Mbak dengar apa enggak? Itu yang di depan. Yang di depan udah ada ibu-ibu dua. Yang di depan udah ada ibu-ibu dua kan. Tadi cuma satu, sekarang tambah lagi satu. Karena kan di sini memang kedap suara, nggak bisa. Dia ngedor-ngedor. selesai udah Mas. Lama sekali nunggunya kayak gitu. Oke, nanti saya akan bahas yang lain lagi, tapi nanti setelah ini ya. Karena memang sebetulnya kalau cuma ibu-ibu satu atau apa, yang satu sih udah tahu kalau memang saya udah izin dulu. Saya biasanya ngabisin rokok, tapi ini enggak, saya istirahatnya seperti ini dan setuju. Jadi saya kayak gini. Terus ini antara sudah ada ibu-ibu satu lagi datang, jadi yang aku takutkan nanti kalau udah ada ibu-ibu ngomong Gedor-gedor. udah dua ibu gabung, saya nggak berani guys. Jadi untuk sementara saya akhiri dulu. Pokoknya nanti tak bikin yang lebih seru lagi kalau memang sudah fit. Ini sudah copot-copot lagi. Nanti saya bikin yang lebih seru lagi dengan tema yang lebih bagus lagi pokoknya. Untuk itu kami halo, salam semuanya ya. Saya akhiri dulu karena tahu sendirilah, nggak bisa kami lama-lama. Oke, bye, salam. Waalaikumsalam.